Di kesempatan kali ini kita akan membahas starting dan charging system di unit BC 12,5 strip 8 ya. Kita mulai dari starting switch posisi off ya. Jadi ketika posisi starting switch off ya, voltage dari baterai di sini ya. Voltage dari baterai ini akan diteruskan menuju ke terminal B-nya baterai relay ya. Jadi ada dua baterai relay yang disusun secara paralel. Jadi B-nya ini ketika off ya, dia akan ada voltage standby di sini 24 volt dan juga di baterai relay yang nomor 2. Jadi dua-duanya ini dapat voltage dari baterai ya, sesuai dengan voltage baterai 24 volt. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di terminal B-nya baterai relay ya, ini ada satu jalur ya, satu jalur nanti yang menuju kemana. Nah, ini coba kita urut ya, coba kita lihat B-nya baterai relay ini dihubungkan kemana saja gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dia ke bawah menuju ke circuit breaker nomor 3 ya. Nah, ini circuit breaker yang berada di area box baterai, di dalam box baterai ya. Setelah dari circuit breaker kemudian menuju ke konektor A10 ya. Dari konektor A10 ini masuk lagi ke circuit breaker yang ada di dalam kabin, circuit breaker nomor 8 ada di dalam kabin, kemudian menuju ke atas nih. Nah, ke atas kalau kita lihat dia standby di B-nya starting switch ya. Jadi ketika posisi off ya, kalau kita lihat di starting switch off, dia tidak terhubung dengan terminal yang lain ya, cuman B saja yang dapat voltage dari baterai 24 volt ya. Jadi kesimpulannya ketika posisi off ya, voltage baterai itu standby di terminal B nya baterai relay dan juga terminal B nya starting switch. Nah, kemudian posisi yang kedua ya, posisi starting switch nya kita rubah ke posisi on. Posisi on di sini dituliskan ACC ya, ACC ya. Yang terhubung apa saja? Yang terhubung yaitu terminal B, kemudian BR ya, terminal B, BR, dan terminal ACC ya. Jadi ada 3 terminal yang terhubung sekaligus ketika starting switch-nya posisi on. Nah, kita lihat satu-satu ya jalurnya dari yang terminal BR dulu. Nah, ketika on, BR dapat voltage 24 volt. Nah, dari BR ini disalurkan menuju kemana? Nah, ini kita lihat ya, dia menuju ke bawah, masuk ke junction J01 ya. Di sini dicabang menjadi 3 ya. Yang pertama, dia keluar dari pin nomor 1 menuju ke dioda 01 ya, karena dia masuknya ke sisi katoda ya. Jadi dia hanya mentok di sini ya, tidak bisa tembus ya. Maka dia hanya standby di sini. Yang kedua ya, dia keluar dari junction J01 ya, keluar dari pin nomor 3 masuk ke konektor A05 ya, masuk ke A05 kemudian diteruskan menuju ke bawah. Nah, di sini masuk lagi ke junction ya J20 ya. Di sini dicabang menjadi 2 dan disalurkan menuju ke baterai relay terminal BR ya, terminal BR. Jadi dua-duanya ini BR ini dapat power dari starting switch terminal BR ya ketika posisi on. Dan kalau kita lihat groundnya ini langsung terhubung dengan ground ya. Nah, ketika BR dapat voltage kemudian groundnya terhubung, maka baterai relay ini akan menghubungkan terminal B dan M ya, dua-duanya ya sama. Oke, kemudian ya selain ke baterai relay ya, BR nya tadi kemana lagi gitu kan. Nah, di junction J01 tadi dia keluar juga di pin nomor 4. Nah, pin nomor 4 ini dia menuju ke dioda lagi ya, dioda 01 tapi di pin nomor 2 ya, di pin nomor 2. Kalau tadi yang pertama tadi masuk ke pin nomor 1, yang sekarang masuk ke pin nomor 2 ya, masuk ke dioda karena dia masih di sisi katoda ya, jadi tidak bisa tembus, dia hanya standby di sini. Oke, itu dari BR nya starting switch ya. Jadi ada yang menuju ke BR nya baterai relay sehingga baterai relay nya akan aktif. Nah, selanjutnya terminal
ACC yang juga terhubung pada saat posisi on. Nah, ini kalau kita lihat dia akan terhubung kemana? Nah, masuk ke konektor H15, keluar dari pin nomor 5 menuju ke junction J07 ya. Dari junction J07 ini dicabang menjadi dua, satu ya menuju ke junction lagi J09 dan dialirkan menuju ke pump controller ya, sebagai triggernya pump controller bahwa posisi switchnya on gitu ya, sebagai trigger. Yang kedua, dia dikeluarkan menuju ke fuse yang ada di dalam kabin ya, fuse nomor 15. Ini kalau kita lihat dia menuju ke engine controller ya, sama ini sebagai trigger juga ya, untuk informasi bahwa posisi sekarang adalah posisi on gitu ya. Jadi itu perjalanan ya voltage dari baterai, kemudian dari BR dan ACC nya starting switch ketika posisi on. Nah tadi ketika posisi on ya, terminal B dan M nya baterai relay kan terhubung ya. Nah setelah terhubung berarti terminal M ini juga akan dapat voltage 24 volt dari baterai. Nah, terminal M ini akan dihubungkan kemana setelah on gitu ya. Oke, jadi yang pertama ya, yang nanti dia akan melewati kabel besar ya, jalur besar ini akan menuju ke starting motor ya. Di starting motor ini akan di merger ke starting motor yang nomor 2 secara paralel ya. Kemudian dihubungkan juga dengan B nya alternator ya. Jadi ketika on, voltage baterai itu akan standby di starting motor 1, 2 dan juga standby di B nya alternator ya. Jadi ada 3 komponen yang terhubung dengan voltage baterai ketika dia posisi on starting switch-nya. Nah, selain ke alternator dan juga starting motor ya, ini ada lagi ya satu jalur di terminal M ini yang akan masuk ke circuit breaker nomor 1 ya. Circuit breaker nomor 1 ini ketika on ya, dia akan dapat voltage dari baterai sebesar 24 volt. Nah, dari breaker nomor 1 ini akan diteruskan menuju kemana? Nah, ini kalau kita lihat dia akan menuju ke atas ya, ke konektor A01. Setelah dari konektor dia akan naik lagi, nah, masuk ke fuse ya, ini sebagai input voltage-nya ya. Jadi ada 2 fuse yang disuplai dari M nya baterai relay ya, yaitu fuse nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk yang fuse nomor 3 ya, ini kalau kita lihat di diagramnya ini akan masuk menuju ke PPC lock switch ya, sebagai inputnya ya, sebagai input powernya masuk ke PPC lock switch. Nah, dari PPC lock switch nanti ini akan diteruskan menuju kemana? Nah, ini ada 2 posisi ya, PPC lock switch ya, ada posisi free ya, dan posisi lock. Lock ini yang arah ke bawah ya. Kalau kita baca diagramnya seperti ini berarti posisi lock ya, dia akan terhubung ya, sedangkan posisi free dia akan memutus ya, memutus 2 jalur yang ada di sini ya. Karena ini posisi lock ya, kemudian di sini berarti dia akan terhubung. Nah, karena dia terhubung ya, voltage dari M tadi dia akan dihubungkan menuju ke relay R11 ya. Di relay R11 ini dia masuk di pin nomor 1 ya, voltage-nya yang dari baterai kemudian melewati PPC lock switch masuk ke R11 di pin nomor 1 sebagai input voltage atau triggernya. Nah, R11 ini dia groundnya nanti akan diatur oleh relay R13 ya. Kalau kita lihat ya, pin nomor 2 dari R11 ini dia terhubungnya ke pin nomor 6 di R13, dan pin nomor 6 ini dia akan menuju ke ground ya. Ini kalau kita lihat nanti masuk ke junction kemudian terhubung dengan ground di T03 ya. Nah, jadi R13 ini dia tugasnya untuk memutus dan menghubungkan groundnya R11 gitu ya. Nah, R11 ini nanti fungsinya untuk apa? Nah, jadi di sini ada pin nomor 3 dan nomor 5 ya, yang akan dihubungkan atau diputus oleh relay R11. Pin nomor 3 dan 5 ini adalah nanti sumbernya dari terminal C nya starting switch ya, yang mau menuju ke starting motor. Jadi kalau posisi seperti ini dia belum terhubung ya, posisinya belum terhubung, jadi C dari starting switch itu tidak bisa menuju ke starting motor. Tapi ketika nanti posisinya
R11 ini aktif ya, dia akan terhubung sehingga C dari starting switch itu bisa menuju ke starting motor ya. Kemudian dari M-nya baterai relay tadi ya, setelah masuk ke fuse tadi nomor 3 menuju PPC lock switch, kemudian yang nomor 2 ya. Di fuse nomor 2 ini kalau kita lihat dia akan menuju ke relay R13 ya, relay R13. Dia masuk ke sini sebagai input voltage ya atau trigger. Nah, di R13 ini groundnya ya, di pin nomor 2 ini yang mengatur adalah monitor panel ya. Dia masuk ke mesin monitor atau monitor panel. Jadi yang mengatur groundnya adalah monitor panel. Nah, ini bedanya nanti R13 dan R11 ini ketika posisi on ya, R13 ini dia tidak aktif ya. Tapi karena dia tidak aktif itu justru menghubungkan ya, justru menghubungkan groundnya R11 ya. Sedangkan yang R11 tadi ketika posisi on kemudian PPC locknya posisi lock, maka dia akan aktif ya. Dan karena dia aktif ya, dia akan menghubungkan terminal C nya starting switch menuju ke starting motor ya. Tapi kalau posisinya nanti dia free ya, maka di sini tidak akan aktif R11 nya, sehingga C nya starting switch tidak bisa diteruskan menuju ke starting motor ya. Yang satu ya, R11 ini normalnya ya, ketika dia tidak dapat power maka dia akan memutus ya. Tapi kalau yang R13 ini kalau dia tidak aktif ya, maka dia akan menghubungkan ya. Ini sebaliknya ya, cara kerjanya berlawanan antara R11 dan R13 tapi saling berkaitan. Jadi groundnya R13 ini karena yang ngatur tadi adalah monitor panel ya, maka ketika posisi on ya, monitor panel itu tidak akan menghubungkan groundnya R13 ya. Maka nanti ketika posisi running ya, monitor panel itu akan menghubungkan groundnya R13 ya. Nah, ketika R13 ini dapat ground dan dapat power dari M tadi ya, maka R13 aktif. Nah, kalau R13 ini aktif ya, dia akan memutus ya, justru akan memutus groundnya R11 ya, sehingga ketika posisi running itu kita start harusnya nggak bisa ya kalau R13 nya ini masih normal ya. Dan ini sebagai safety-nya ya, sebagai safety supaya ketika running tidak bisa di start ya. Jadi kesimpulannya ya, ketika posisi on, voltage dari baterai itu akan standby di terminal B nya starting motor dan juga alternator ya. Dan juga R11 ini akan aktif ya ketika posisi on. R13 ini tidak aktif ketika posisi on ya. Kemudian ketika posisi starting switch-nya kita posisikan start. Nah, ketika posisi start maka yang terhubung adalah terminal B, kemudian BR ya, kemudian R2, C dan juga ACC ya. Jadi ada 5 terminal yang akan terhubung ketika posisi start. BR dan ACC ini tetap dapat voltage ya ketika posisi start. Nah, tambahannya adalah terminal C ketika start ya. C ini dia akan terhubung dengan B sehingga voltage akan keluar dari terminal C ya sebesar 24 volt. Nah, dari terminal C ini voltage akan dialirkan menuju kemana? Nah, ini kalau kita lihat dia masuk ke konektor H15, kemudian keluar dari pin nomor 4 ya menuju ke bawah, masuk ke junction ya, masuk ke junction J01 ya, masuk ke J01. Di sini dicabang ya, dicabang menjadi 3 ya. Yang pertama dia keluar dari pin nomor 12. Nah, dari pin nomor 12 ini dia masuk ke pump controller ya, untuk informasi bahwa sekarang posisinya start gitu ya. Kemudian keluar juga di pin nomor 13. Pin nomor 13 ini dia menuju ke R11 di pin nomor 5 ya. Ya, ini nanti yang akan menuju ke starting motor. Jadi sebelum ke sana ya, sebelum ke starting motor dia dilewatkan R11 dulu ya. Dilewatkan R11 ya. Karena tadi R11 ya ini aktif ketika posisi on, sehingga dari pin nomor 5 akan diteruskan menuju ke pin nomor 3 ya, akan diteruskan menuju ke pin nomor 3 sehingga ini akan terhubung ya seperti ini. Nah, keluar dari pin nomor 3 kemudian menuju ke bawah. Nah, ke bawah masuk ke konektor A07. Nah, dari konektor A07
kemudian menuju ke junction lagi ya, ke junction J21. Di sini dicabang menjadi 2 ya. Dicabang menjadi 2, dialirkan menuju ke starting motor terminal S-nya safety relay ya, terminal S-nya safety relay, sehingga starting motornya akan berputar ketika C-nya ini dapat supply dari starting switch ya. Nah, sebelum ke starting motor dia dilewatkan di Dutch connector dulu ya, ST2 dan ST1. Dia masuknya di pin nomor 1 ya. Jadi ada 2 kabel nanti yang ada di starting motor ya. Satunya yang pin nomor 1 ini sumbernya dari C-nya starting switch ya, dua-duanya. Nah, selain ke sini ya, akan diteruskan kemana lagi ya, dari terminal C tadi ya, dari terminal C ya tadi masuk ke junction ya, kemudian keluar di pin nomor 12, 13 dan 14. Nah, yang 14 ini kalau kita lihat dia masuk ke monitor panel ya, sebagai informasi bahwa sekarang posisinya start gitu ya untuk monitor panel. Nah, oke, itu perjalanan dari starting switch ya untuk terminal C menuju ke starting motor ya, sehingga starting motornya berputar. Nah, setelah running ya, maka alternator ini akan menghasilkan voltage ya 27 sampai 29 volt di terminal B dan terminal R. Nah, dari terminal R dia dikeluarkan menuju ke junction ya. Dia masuk ke junction, di sini dicabang menjadi 3 ya. Keluar dari pin nomor 6. Pin nomor 6 ini menuju ke atas ya, menuju ke atas, masuk lagi ke junction. Di sini dicabang menjadi 2 ya, dicabang menjadi 2. Satunya itu masuk ke dioda 01 di pin nomor 6 ya, masuk ke dioda 01 pin nomor 6 ya. Nah, karena dia masuk di sisi anoda, berarti dia bisa tembus ke pin nomor 2 ya. Pin nomor 2 menuju ke terminal BR tadi ya, untuk masuk ke BR-nya baterai relay. Jadi ketika sudah running ya, voltage dari R itu akan menuju ke baterai relay ya, untuk memperkuat baterai relay, atau yang mendominasi nanti adalah voltage dari alternator ya, bukan dari starting switch ketika unitnya sudah running. Nah, yang berikutnya dari R tadi ya, selain ke baterai relay, dia juga ada yang menuju ke monitor panel ya, masuk ke monitor panel untuk sensingnya baterai cas di monitor panel, dan juga nanti untuk HM unit ya. Jadi HM nya unit nanti akan berjalan ya ketika R nya ini mengeluarkan voltage 24 volt ke atas ya. Nah, selain ke BR nya baterai relay dan menuju ke monitor panel ya, R nya tadi yang di junction menuju ke mana lagi gitu ya. Oke, tadi dari R masuk ke junction ya, dia keluar juga dari pin nomor 3 dan 4 ya. Nomor 3 dan 4 ini kalau kita lihat ya, dia melewati beberapa konektor dan ujungnya nanti adalah ketemu terminal R nya safety relay ya, terminal R nya safety relay atau terminal A ya, terminal R atau A. Nah, ini sebagai safety juga ya, sebagai safety. Jadi ketika alternator ini mengeluarkan voltage 27, dia masuk ke terminal R nya safety relay, sehingga terminal B dan C nya starting motor ini akan diputus oleh safety relay ya ketika posisi running, sehingga walaupun starting switch-nya kita posisikan start, maka motornya ini tidak akan bisa berputar ya selama R nya ini dapat voltage dari alternator ya, sebesar chargingnya alternator ya 27 sampai 29 volt ya. Tapi kalau di keterangan shop manual ya, ketika R ini dapat voltage di atas 12 volt, maka safety relay ini dia akan memutuskan terminal B dan C nya starting motor, sehingga starting motornya tidak akan bisa berputar. Nah, itu ya perjalanan dari terminal C nya starting switch menuju ke starting motor ya. Dan biasanya kalau di unit ya, kita ada tambahan berupa lockout dan emergency stop. Nah, lockout ya yang diputus adalah terminal C ya dari starting switch yang mau menuju ke starting motor ya. Dia nanti yang diputus di sini di H15 ya, pin nomor 4 ini. Nah, ini nanti akan diputus ya, diputus kemudian dihubungkan menuju ke lockout ya. Di sini nanti ada lockout switch ya. Jadi lockout itu kan dia
berupa switch ya. Nah, berupa switch. Kemudian ini nanti masuk lagi ke sini ya. Nah, di sini diputus. Kemudian dilewatkan lockout switch. Jadi ketika posisi off lockout switchnya, maka terminal C-nya ini tidak akan terhubung ya, tidak akan terhubung, sehingga walaupun di start ya, C-nya tidak akan sampai ke starting motor karena diputus oleh lockout switch. Nah, ketika posisi lockout switchnya posisi on ya, di sini terhubung. Nah, baru posisi start ini akan C-nya akan sampai ke starting motor ya. Kemudian untuk emergency stop ya, ini tadi untuk lockout switch ya, untuk loto. Kemudian untuk emergency stop. Emergency stop ini ada dua tipe ya. Ada yang diputus itu di ACC ya, ada juga yang diputus di BR-nya ya. Kalau diputus di BR, maka power di unit itu akan mati total ya. Artinya monitor panelnya akan mati kalau BR-nya ini yang diputus. Jadi kalau misalkan emergency stopnya itu kita tekan, kemudian monitor panelnya mati ya, maka yang diputus adalah BR. Tapi kalau yang diputus ACC, monitor panelnya tetap nyala, cuman nanti controllernya yang tidak akan dapat trigger dari starting switch saat posisi start ya, saat posisi running, sehingga tidak akan bisa running unitnya, tapi monitor panelnya tetap nyala ya, kalau yang diputus adalah ACC ya. Ya, kalau emergency stop itu tipenya sama ya, dia switch ya, hanya untuk memutus dan menghubungkan. Kalau ditekan ya, dia akan memutus, kalau ditarik dia menghubungkan. Nah, untuk loto tadi ya, ketika posisi off ya, dia memutus. Ketika posisi on ya, dia akan menghubungkan terminal C ya. Oke, saat terjadi trouble can start ya, apa yang harus kita cek terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama ya, kita cek yang paling mudah dulu ya, yang paling mudah dulu ya. Pertama dari baterai ya, dari baterai. Baterai apa yang harus kita pastikan ya? Pertama adalah voltage-nya ya. Yang kedua adalah voltage drop dari baterai ya. Jadi minimal ya dari baterai itu yang harus kita ketahui adalah voltage drop-nya ya. Itu dari baterai. Kemudian kalau baterainya ini bagus kondisinya ya, unitnya tidak bisa start ya, yang paling mudah adalah kita cek di starting motornya dulu ya, starting motornya dulu. Oke, jadi ketika posisi on tadi ya, voltage dari baterai 24 volt itu standby di terminal B nya starting motor atau tidak gitu ya. Kita pastikan di terminal B ini ada voltage-nya 24 volt ya, di kedua starting motor ya. Nah, kalau B-nya ini ada ya 24 volt ya, tapi tetap masih belum bisa start ya, berarti kita cek di dash connector ST01, ST1 dan ST2 ini ya, di pin nomor 1. Nah, ini ketika posisi start ini harusnya ada 24 volt ya. Kalau di sini tidak ada 24 volt, nah nanti baru kita tarik ke belakang ya, yang menyebabkan dia tidak ada itu dari mana gitu ya. Oke, ini kita anggap ya, sekarang posisinya di sini ada 24 volt ya. Nah, di terminal S-nya safety relay ada 24 volt, tapi masih tetap tidak bisa start ya. Oke, yang kita cek yang ketiga adalah di ST2 pin nomor 2 ya, yang sumbernya tadi dari R alternator ini ada voltage-nya atau tidak gitu ya. Ketika posisi on ini harusnya tidak ada voltage-nya ya, atau kalau ada dia kecil nilainya ya, kurang lebih nanti hanya 2 volt ya. Nah, ketika posisi on di sini sudah ada voltage lebih dari 12 volt, maka yang terjadi nanti akan tidak bisa start ya, karena B dan C nya starting motor ini akan diputus oleh safety relay ya. Kalau ini ada ya voltage-nya, maka nanti baru ya kita urut ya, sumbernya dari mana voltage yang lebih dari 12 volt tadi ya. Bisa dari alternatornya atau bisa juga selain dari alternator ya. Misalkan di sini ada 24 volt ya. Yang harus kita pastikan adalah pertama R-nya alternator ya, yang paling mudah dulu ya. Di R alternator ini kita cek ya, apakah dia ada 24 volt ketika posisi on ya. Kalau memang di sini nanti ada 24 volt ya, kita harus memastikan ya 24 volt itu dia sumbernya dari alternator ya, atau dari jalur sebelum alternator ya, karena ada dua kemungkinan nantinya ya. Saat alternatornya ini B nya terhubung dengan R ya, ini bisa ya, bisa menyebabkan voltage R nya 24 volt ya.
atau istilahnya adalah alternatornya bocor gitu ya. Nah, atau bisa juga 24 volt DR ini sumbernya dari dioda 01 ya. Dioda 01 tadi ya. Saat diodanya ini bocor ya, karena tadi ya dari R itu terhubung dengan BR ya, maka ketika ini bocor nanti prosesnya adalah sebaliknya ya. Ketika posisi on BR ya yang sudah ada 24 volt ya, ini akan tembus ya, tembus ke bawah menuju ke R ya, sehingga R-nya ini nanti R-nya alternator ini juga akan ada voltage sebesar 24 volt dan starting motornya tidak akan bisa berputar ketika diodanya bocor ya. Jadi ada dua kemungkinan yang menyebabkan voltage di R alternator ini 24 volt saat posisi starting switch-nya on ya. Untuk memastikan ya sumbernya dari alternator atau dari dioda, caranya adalah kabelnya R alternator itu kita lepas ya, kemudian kita cek ya 24 itu sumbernya dari kabel ya atau dari alternatornya ya di terminal R nya. Nah, kalau sumbernya dari terminal R maka alternatornya yang bocor, tapi kalau setelah kita lepas kemudian kita cek di kabelnya yang 24 volt sedangkan di terminal R nya normal 2 volt ya, maka kerusakan terjadi di dioda ya atau di junction-junctionnya nanti ya. Tapi yang paling umum itu yang sering terjadi adalah diodanya yang rusak ya, diodanya bocor sehingga R-nya ini akan ada 24 volt ketika posisi on, sehingga unitnya tidak bisa kita start ya karena safety relay-nya akan memutus terminal B dan C-nya starting motor ya. Oke, itu salah satu contoh trouble ya ketika R-nya sudah terdapat 24 volt ketika posisi on ya, unitnya tidak akan bisa start. Kemudian komponen lain ya yang bisa mempengaruhi unit tidak bisa start ya, tadi misalkan dari B-nya ya ketika posisi on tidak ada 24 volt ya, berarti kita tarik ke belakang ya, dia terputusnya di mana ya. Nah, kita tahu B tadi sumbernya itu dari baterai relay ya, dari baterai relay di terminal M. Nah, sini ya. Jadi baterai relay ini bisa juga menyebabkan tidak bisa startnya suatu unit ya. Misal ya dari B ini terhubung dengan terminal baterai positif ya, dari positif baterai masuk ke B nya baterai relay ya. Kalau nanti kontaktornya baterai relay ini tidak bagus gitu ya, sehingga voltage dari B ini tidak bisa dihubungkan menuju ke M ya, sehingga voltage di starting motor dan alternatornya itu tidak akan ada 24 volt ketika posisinya on ya. Berarti nanti baterai relay ini yang menyebabkan voltage tidak sampai ke starting motor ya. Atau dari komponen lain, misalkan PPC lock switch ya, apakah bisa PPC lock switch menyebabkan tidak bisa start ya? Bisa ya. Jadi normalnya kalau posisinya dia lock ya, maka switchnya akan terhubung ya. Kalau posisi lock di sini nanti tidak terhubung, maka yang terjadi apa ya? Yang terjadi adalah R11-nya tidak akan aktif ya. Kalau R11 tidak akan aktif, maka C dari starting switch itu tidak bisa diteruskan menuju ke starting motor, sehingga unitnya can start, tidak bisa start ya. Misalkan PPC lock switch-nya rusak gitu kan, kita posisikan lock tapi di sini tetap tidak terhubung. Nah, maka sumber kerusakannya berada di PPC lock switch ya, atau jalur-jalurnya ya, misalkan konektornya atau kabelnya gitu kan, yang harus kita pastikan. Atau misalkan ya fuse-nya yang putus, bisa nggak ya? Bisa juga ya. Misalkan ini fuse nomor 3 yang 10 ampere ini dia putus ya, maka yang terjadi adalah PPC lock switch-nya ini tidak dapat supply power ya, tidak dapat supply power dari baterai ketika posisi on, sehingga efeknya nanti R11-nya juga tidak akan aktif ketika fuse-nya ini putus ya. Atau komponen lain, misalkan ya relaynya yang rusak ya, misalkan relaynya ini tidak bisa aktif ya, ini juga bisa ya menjadi penyebab unit can start ya. Atau yang R13 ya, sama juga ya. Nah, R13 tadi ya, ini dapat power dari fuse. Nah, fuse nomor 2 yang 10 ampere seandainya di sini putus ya, efeknya apa? Kalau fuse-nya yang putus ya, R13 tidak dapat power, ini unitnya tetap akan bisa start ya. Hanya saja nanti ya ketika sudah running ya, yang seharusnya R13 ini aktif ya untuk memutus, ini tidak akan
bisa memutus ya. Jadi kemungkinan nanti C-nya itu tetap akan bisa terhubung ya ketika posisi running ya. Jadi R13 ketika fuse putus tidak menyebabkan CAN start ya. Nah, yang bisa menyebabkan CAN start dari R13 apa gitu kan? Ketika posisi on, groundnya ini sudah terhubung dengan ground ya, pin nomor 2 nya sudah terhubung dengan ground ya, dan di sini aktif, maka ini akan menyebabkan CAN start ya. Karena apa? Karena R11 tidak dapat ground sehingga tidak akan menghubungkan terminal C ya. Justru kalau R13 ini aktif ya, ketika posisi on ini akan menyebabkan CAN start ya, karena normalnya R13 ini tidak aktif ketika posisi on dan start ya. Ketika posisi running dia baru akan aktif ya, R13. Oke, kemudian apalagi yang bisa menyebabkan unit CAN start ya. Oke, yang pertama tadi baterai, kemudian baterai relay ya, starting motor, alternator ya, kemudian PPC lock switch. Nah, PPC lock switch, kemudian dioda, fuse ya, relay 11, relay 13 ya, kemudian breaker ya. Nah, breaker ini ya, ini juga bisa menyebabkan CAN start ya. Sumber voltage ya yang di PPC lock switch tadi ya, sumbernya dari terminal M nya baterai relay ya, tapi dia dilewatkan sirkuit breaker dulu ya. Kalau di sini nanti posisinya tidak terhubung ya breakernya, maka voltage-nya tidak akan sampai ke PPC lock switch sehingga relay 11 tadi juga tidak akan aktif ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu ya, unitnya tidak akan bisa start ya. Jadi untuk pengecekannya ya yang mudah ya, ketika kita ngecek baterai itu sekaligus pengecekan sirkuit breaker ya dan juga baterai relay ya, kita pastikan ya. Kalau sirkuit breaker ini ya, ini cukup kita tekan saja ya, dia ngetrip atau tidak itu kita pastikan breakernya ya, nomor 1 dan nomor 3. Atau bisa juga yang menyebabkan CAN start itu adalah starting switch-nya yang rusak ya. Misalkan switch-nya kita posisikan start ya, tapi C-nya tidak terhubung dengan B ya, tidak ada 24 volt ya, maka itu juga sama ya, akan menyebabkan unitnya tidak bisa start ya. Ya, itu beberapa komponen yang berkaitan dengan starting system dan menyebabkan unit tidak bisa start ya, mulai dari baterai sampai starting motor ya. Jadi intinya kalau kita mendapatkan trouble CAN start ya, kita cek dari yang paling mudah dulu ya, supaya nanti prosesnya cepat ya, cepat dan tepat ya. Dari baterai, kemudian starting motor ya, kalau untuk relay, kemudian konektor ya, karena dia posisinya di dalam ya, harus buka cover banyak ya, itu kita pastikan belakangan ya. Kita cek dari sumbernya dulu, kemudian outputnya yang terakhir ya, yaitu starting motor ya. Kalau dua-duanya ini aman, berarti kan konektor dan sebagainya itu bisa kita pastikan masih kondisinya bagus ya. Tapi kalau dari sini starting motor nanti salah satunya ada yang bermasalah ya, baru kita fokusnya di jalur tersebut ya, tidak melebar kemana-mana, sehingga prosesnya nanti lebih cepat ya untuk menemukan yang bermasalah itu yang mana gitu kan ya, dari B nya atau dari S nya ya. Kalau S nya ya kita pastikan runtutannya tadi ya, sumbernya, perjalanan dari starting switch sampai dia ke starting motor, dia harus melewati apa saja gitu kan, dari mulai relay ya sampai konektor kabel. Nah, itu baru kita cek kalau memang yang bermasalah adalah C nya ya. Tapi kalau B nya berarti kita tarik ke belakang ya, sumbernya adalah baterai relay ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk starting dan charging system di PC12.5/8 ya. Kemudian untuk tambahan ya, untuk pengecekan konektor dan komponen-komponen elektrik ya, kalau kita mau tahu ya letak dari konektor ataupun junction ataupun relay ya, di sebelah mana sih di unit ya, caranya adalah ya dengan melihat electric diagram di shop manual ya. Contoh misalkan J20, nah ini J20 ini posisinya di mana gitu kan. Kalau kita mau lihat barangnya di unit ya, aktualnya di unit itu di mana sih barangnya J20 itu gitu kan. Nah, caranya adalah dengan membuka ya diagram di shop manual ya, di electric diagram ya,
yang paling bawah ya, elektrik diagram paling bawah. Nah ini ada nanti letak-letak konektor di unit ya. Misalkan tadi ya kita mau mencari J20 ya, langkahnya adalah kita lihat di tabelnya ya, J20 itu alamatnya di mana gitu kan. Nah ini J20 ya, di sini J20 ya, tipe konektornya adalah Dutch ya, Dutch konektor 8 pin ya. Jadi junction ya, J20 itu kan junction ya, tipenya adalah Dutch ya, jumlah pinnya ada 8 ya. Nah ini alamatnya ya, alamatnya adalah di M4. Nah baru dari alamat ini kita lihat di gambarnya ya, M4 ini ya, kita lihat di gambarnya M4 itu berada di mana gitu kan. Nah tadi M4 ya, berarti yang harus kita perhatikan adalah di diagramnya, di gambarnya, yaitu M ya, alamatnya M dan nomor 4 ya, nomor 4 nya di sisi sini ya. Nah di sini nomor 4 ya, berarti caranya gimana? Kita tarik garis lurus ya antara M dengan 4 ya, antara M dengan 4. Nah ternyata J20 itu berada di sini ya. Nah dia gabung dengan J21 ya, antara J20 dan J21, berarti ini satu tempat ya. Tempatnya di mana? Nah ternyata di sini. Ini kalau kita lihat ya, dia berada di mana sih gitu kan. Nah di sini ya barangnya. Nah di sini, oh ternyata dia berada di dekat engine ya, di bawahnya konektor controller engine ya, di bagian bawah dekat engine mounting ya, ternyata di sini ya. Nah itu cara untuk mencari ya letak konektor di sub manual ya. Kalau kita bingung letaknya di mana sih konektornya ya, adanya adalah di sirkuit di elektrik diagram bagian paling belakang ya, konektor arrangement ya. Atau kita contoh konektor yang lain ya, yang lain misalkan dioda nih. Nah dioda 01 ini ya, letaknya di mana gitu kan. Kalau di unit misalkan kita belum tahu gitu kan. Kalau yang udah tahu, sudah hafal pasti ya, di belakang operator sheet ya, buka cover atasnya controller ya, di situ nanti akan kelihatan dioda 01, dioda 02 gitu ya. Nah seandainya kita belum tahu, terus kita mau melihat ya di sirkuitnya tadi ya, dioda 01 ini posisinya di mana gitu kan. Nah berarti yang kuncinya adalah, yang harus kita tahu pertama D01 ya. Kita lihat di sirkuitnya, di diagram ya, D01 ya, dia letaknya di mana gitu kan. D01 ya, D01. Nah ini ya, D01 tipenya SWP, pinnya ada 8 ya, ada 8, berarti dalam satu konektor itu ada 4 dioda ya, karena pinnya ada 8 ya, ada 4 dioda. Nah alamatnya di Z7 ya, Z7 ini kalau kita lihat di gambarnya ya, dia di mana? Z7 ya. Nah ini Z ya, kemudian 7 ya, 7 ya, 7 di tengah-tengah sini ya, 7 ya, 7 dan Z ya. Berarti kalau kita tarik garis, dia akan di sini ya. Nah di sini ya, ternyata ya, dioda kotaknya di kabin ya, di dalam kabin ya, di belakang, di sampingnya controller ya. Nah ini ada 2 dioda ya, dioda 01 dan dioda 02 ya, di belakang operator sheet. Nah itu contoh ya, contoh kalau kita bingung ya mencari letak konektor di unit ya, bisa menggunakan panduan di sub manual ya, untuk memudahkan proses pencariannya. Kalau kita urut satu-satu itu kan pasti waktunya akan lama ya. Yang kedua, effortnya juga luar biasa karena harus buka cover banyak gitu kan, kalau kita mau urut satu-satu gitu kan. Tapi kalau dengan panduan ini bisa lebih cepat, kita langsung ketemu ke sasarannya gitu ya, tanpa harus buka banyak cover ya. Kalau contoh dioda 01 tadi, cukup kita buka cover di atasnya controller, ini sudah langsung ketemu ya. Kalau kita nggak tahu ya, maka bisa jadi kita salah buka-buka cover ya untuk mencarinya gitu kan. Oke, mungkin itu ya sekilas mengenai starting dan charging system ya.
Oke, sekian ya video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.